Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama, marilah segenap puja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala mentergelimpah kudrah dan iradahnya kepada kita semua, sehingga kita masih sempat mengayunkan langkah menuju ke rumah takziah ini dalam rangka tujuan hal lain yang mana bukan ingin kita kirimkan petunjuk doa. Semoga dengan doa yang beliau kirim diampunkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan meringankan azab kuburnya dan dijadikan kuburnya sebagai taman daripada taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat berangkai salam senantiasa kita curahkan ke pangkuan alam dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju kepada alam Islamiyah, dari kitanya menyembah patung berhala sehingga dari tempat kitanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada keluarga dan sahabat dan ulama-ulama, ulama salaf, ulama khalaf, dan ulama-ulama yang menentang sahabat di permukaan bumi Allah. Kata-kata penghormatan ulun tuan, kata-kata kemuliaan kepada guru rohani gedanyo Abuya yang senantiasa urang malam gedidik gedanyo supaya tanyo kenal kepada Allah Subhanahu wa taala beserta dengan bumi dannya dan keluarga besarnya. Juga kata-kata kemuliaan kepada Khalifah yaitu Abi selaku guru gedanyo yang senantiasa urang malam berdidik zahir dan batin gedanyo untuk gedanyo kenal siapa itu guru yang hak untuk gedanyo ikut. Juga kata-kata kemuliaan kepada Paduka yang senantiasa urang malam gedanyo untuk mengikut pada ajaran yang hak, dan kata-kata kemuliaan kepada guru gedanyo Ibu Samsuwir, ketua posko protokol dan ketua-ketua, baik ketua yang di Kuala, ketua yang di desa, dan para hadirin abu-abu tunggu-tunggu, mak-mak yang tak berhadir, bak rumah takziah yang dirahmati Allah. Untuk keberkatan Pak Malang yang berbahagianya, sebelum kita lanjutkan dengan acara-acara yang lain, marilah oleh gedanyo kita dengar sebuah makalah yang dikarang langsung oleh murabi gedanyo dengan judul Tarekat Berbagi Tiga, pandangan terhadap keberadaan Allah dan sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ilmu yakin yang kita peroleh dengan dalil untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau tauhid kalam, untuk mengenal keberadaan Allah yang harus kita tetapkan di
dalam dada. Yang kedua adalah ainul yakin. Kita belajar tasawuf atau tarekat agar akidah ini bercahaya pada kita di dalam batin kita. Yang ketiga, hakul yakin, agar keimanan kita atau akidah kita bertempat pada ruh kita atau pada diri kita. Perlu belajar ilmu kesufian dengan pengertian buah tarikat yang kita amalkan. Para hadirin sidang dirahmati Allah. Adapun dewasa ini umat Islam tidak perlu lagi pada memahami keimanan atau akidah sampai kepada ainul yakin dan hakul yakin. Penyebab mereka tidak dapat mengatasi hawa nafsu dan wujud nafsu, maka terjadilah kesombongan dan akhlak yang jelek di mana-mana. Yang paling kita sesalkan pada ulama-ulama dan pendamping-pendamping ulama, maka dari itu majelis pengkajian tauhid tasawuf yang telah memahami akidah dan ainul yakin dan hakul yakin wajib memerang orang-orang yang mendakwakan dirinya yang berakidah al-sunnah wal jamaah, mempunyai akhlak yang jelek dan kesombongan yang dapat membawa umat Islam ke jurang kehancuran. Perjuangan ini menghadapi sedikit risiko untuk mencoba Anda tidak ada keringan hati kepada selain Allah dan pada diri Anda. Anda tidak boleh takut kepada selain Allah dan mengharap kepada selainnya, karena demikian itu Anda tidak dapat keberkahan ilmu yang Anda pelajari. Di mana-mana sangat banyak tengku-tengku yang sombong dan akhlak yang jelek di bumi Aceh ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon